Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, yang masih berkenan memberikan kesempatan kepada kami hari yang baru, masih menyertai kami dan mengizinkan kami ya Tuhan datang untuk berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Dan sejenak ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami boleh mengerti atas apa yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-9 setelah Trinitatis didasarkan pada Kolose 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, Rasul Paulus menuliskan suratnya ke Kolose bukan dalam rangka untuk mendukung perbudakan yang terjadi pada saat itu. Bagi Romawi, seorang budak itu diumpamakan, seperti binatang, seperti barang, sesuka hati tuannya kepada hambanya. Namun gambaran hamba dan Tuhan di sini adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita sebagai hamba dari Allah. Paulus ingin mengingatkan bagaimana sikap seorang hamba. Seorang hamba harus bekerja untuk menyenangkan hati tuannya. Seorang hamba harus memiliki sifat taat, memiliki sifat penyerahan diri secara utuh, sesuai dengan aturan yang dibuat oleh tuannya. Dikatakan tadi, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, Allah bekerja. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Allah senantiasa memelihara kehidupan kita, memperhatikan kita dan menjaga kita. Sejak kapan manusia diperintahkan Allah untuk bekerja? Sejak manusia itu diciptakan, yaitu pada masa Adam dan Hawa. Allah telah memerintahkan untuk memelihara dan merawat Taman Eden. Sejak itulah Allah memerintahkan manusia untuk bekerja. Allah
memerintahkan manusia bekerja, memerintahkan manusia untuk mengusahakan supaya manusia itu bisa hidup, supaya manusia itu bisa mempertahankan kehidupannya. Bekerja itu bukanlah hukuman. Bekerja itu adalah panggilan dari Tuhan. Bekerja itu adalah pengabdian kepada Tuhan. Jadi jangan ada dari kita menganggap suatu pekerjaan itu adalah beban. Berbahagialah saudara-saudari jika sampai detik ini saudara-saudari masih bisa bekerja. Dan jangan ada yang menilai pekerjaan itu hanya diorientasikan kepada uang saja. Bekerja tidak hanya berorientasi pada uang saja. Berbahagialah saudara-saudari jika saudara-saudari, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian bisa menikmati pekerjaan itu. Pekerjaan juga tidak dinilai secara fisiknya. Ketika dia bekerja di kantor, lantas itulah yang dikatakan bekerja. Bekerja di rumah, ibu rumah tangga itu juga bekerja. Dan itu juga membutuhkan penghargaan. Itu juga melelahkan, itu juga membutuhkan penghargaan, penghormatan. Jadi tidak hanya seorang bapak yang bekerja di kantor, tapi seorang ibu juga yang melayani di tengah-tengah keluarga itu adalah bekerja. Bekerja di sini, marilah bekerja dengan ketulusan, dengan sepenuh hati, jangan bersungut-sungut. Ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan setulus hati, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, pasti akan terasa ringan. Pasti ada sukacita yang kita dapat dari pekerjaan yang kita lakukan dengan tulus hati, dengan kesungguhan. Marilah sadari, pekerjaan kita itu adalah pengabdian. Pekerjaan kita itu adalah panggilan. Dan dari pekerjaan itu juga terlihat esensi dari kehidupan kita. Terlihat jati diri kita. Ketika kita bekerja, disitulah terlihat jati diri kita. Kita malas atau rajin. Terlihat karakter di situ. Terlihat kemauan. Allah saja senantiasa bekerja untuk kita. Apalagi kita manusia. Allah tak pernah berhenti bekerja. Dia selalu senantiasa memperhatikan kita, memelihara kita, membimbing kita. Itu kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu terlihat melalui kehidupan kita, melalui karya Allah di dalam kehidupan kita. Ayat ini berkesinambungan dengan epistel kita dari Amsal 6 tadi. Kita juga harus belajar dari semut. Jika kita perhatikan dengan cermat, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, lihatlah semut. Mereka bekerja dengan keras. Mereka bekerja tanpa kenal waktu. Adakah dari kita yang tahu kapan waktunya semut untuk tidur? Bila kita perhatikan lagi Bapak Ibu, lihatlah semut. Mereka bekerja sama. Meskipun beban itu 2 kali atau lebih besar daripada tubuhnya semut itu, mereka mampu mengangkatnya, mereka mampu bekerja bersama-sama. Karena apa? Itu tadi, mereka bekerja sama. Dan semut bekerja tidak diperintah,
Mereka mengetahui fungsinya masing-masing. Ada koloni-koloni dari mereka. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Dibutuhkan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula di tengah-tengah persekutuan, dibutuhkan kesatuan, dibutuhkan kerjasama. Tujuan tidak akan tercapai jika tidak ada kesatuan, jika tidak ada satu hati, satu pikir, dan kerjasama. Kemudian melalui nats ini kita juga diajak bagaimana kita bekerja dengan benar. Jangan sampai kita menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan uang. Jangan sampai di tengah-tengah pekerjaan yang diberikan kepada kita, di tengah-tengah tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita menyelewengkannya. Ingat Bapak Ibu, kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Ini yang mau ditekankan dari nats ini kepada kita, bagaimana kita sebagai hamba bekerja untuk Tuhan. Marilah nikmati dan hormati, hargai setiap pekerjaan itu. Baik yang kecil maupun yang besar. Baik bekerja di kantor, di pasar, di rumah. Semua masing-masing profesi itu berharga. Itu patut dihargai. Nikmatilah pekerjaan kita. Dan dalam kepercayaan kita sebagai Kristen, kita tidak mempercayai yang namanya nasib dan takdir. Kita tidak mempercayai yang namanya nasib dan takdir. Takdir dan nasib seseorang bisa diubah, bisa diusahakan melalui bekerja dan berusaha di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Tentu kita tidak akan mampu. Bekerjalah, karena pekerjaan kita itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Bekerjalah, jangan berorientasi hanya kepada uang. Lakukanlah dengan tulus. Dikatakan tadi di ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jika kita menolong seseorang, jangan kita mengharapkan imbalan. Allah sendiri yang akan membalaskannya kepada kita. Tentu tidak melalui orang yang sama. Tentu bisa jadi melalui orang lain. Tentu bisa saja kebaikan itu kita terima melalui anak kita. Melalui cucu kita kelak. Balasan itu akan kita terima dari Tuhan jika kita mau melakukannya dengan setulus hati. Ingatlah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, jika dalam pekerjaanmu engkau mengalami kendala, tetaplah berserah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa pekerjaan kita itu adalah ibadah. Pekerjaan kita itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Itu adalah suatu cara bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita sadari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, siapakah sesungguhnya bos kita?
Siapakah sesungguhnya bos kita? Bos kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang menciptakan kita, karena Dia yang berkarya di dalam hidup kita. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita untuk juga bekerja dan berkarya. Allah senantiasa berkarya di dalam hidup kita. Kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang percaya, merespon karya dan pekerjaan Allah di dalam hidup kita, kita juga harus berkarya. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Pemilik kehidupan adalah Tuhan. Jadi selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi ada talenta yang diberikan Tuhan, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah itu untuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menerima pujian dari orang lain. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kapan waktu perhentian itu akan datang. Kita tidak tahu kapan waktu kita sudah selesai. Sudah selesai visi dan misimu di dunia ini, waktunya kau kembali kepada penciptamu. Kita tidak tahu kapan waktu kita di dunia ini. Untuk itu, marilah kita sadari melalui nats firman Tuhan pada hari ini. Kita diteguhkan, kita diingatkan. Pakailah kesempatan dan waktu itu untuk bekerja dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita ini adalah hamba-Nya. Marilah berikan totalitas kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Allah menolong kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Menguatkan dan memampukan kami ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa hidup kami bukanlah milik kami, tapi milik Engkau. Ingatkan kami ya Tuhan untuk menggunakan setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan berikan. Menggunakan talenta kami. Pekerjaan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan di tengah-tengah kelemahan kami. Jika kami leha ya Tuhan, jika kami lupa, ingatkan kami Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami senantiasa ya Tuhan. Supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Supaya kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Bahwa Engkaulah yang pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Untuk setiap rencana kami, untuk setiap target yang akan kami capai untuk masa depan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang turut campur tangannya Tuhan. Semua hidup kami, harta kami, nyawa kami, milik kami, semuanya itu adalah milik-Mu ya Allah. Itu semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkenan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.